Shalom teens, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat ya. Kita akan segera memulai ibadah teens kita. Persiapkan diri dan hati kalian karena ibadah akan segera dimulai. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita menyembah Tuhan bersama-sama.
Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk ibadah Tridentins hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hari ini. Dan kiranya kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat menjadi pembelajaran bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teens, apa kabar semuanya? Pak Handri berharap anak-anak semua di rumah dalam keadaan sehat dan diliputi sukacita yang dari Tuhan, karena sukacita Tuhan adalah kekuatan kita. Kita jumpa lagi dalam ibadah online 3G Teens Gereja Sitri Pemulihan Kupang, dan hari ini Pak Handri akan bawakan pelajaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal yang ke-37 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Pak Handri bacakan buat anak-anak semua. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya, karena katanya kepada mereka, "Coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami?" Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya, katanya, "Aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku." Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya, "Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah?" Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, anak-anak yang di rumah, kita akan sama-sama belajar. Ada 3 poin yang Pak Handri akan share, akan bagikan buat kita. Yang pertama, arti dari kata mimpi. Yang kedua, hal-hal yang tidak mungkin dari mimpi seorang Yusuf. Dan yang ketiga, bagaimana respon yang benar sehingga mimpi itu bisa menjadi kenyataan di dalam hidup anak-anak dan kita semua. Ayat yang kelima, di situ dikatakan, pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Apa arti kata mimpi? Mimpi adalah gambar bergerak yang dikaruniakan Tuhan kepada seseorang sebagai bentuk komunikasi antara Tuhan dengan orang tersebut. Ketika orang itu sedang tertidur dengan maksud dan tujuan memberi peringatan, menegur, menasehati, dan memberi petunjuk. Jadi mimpi dipakai oleh Tuhan pada waktu itu untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan tujuan memberi peringatan, memberi teguran, memberi nasihat, dan memberi petunjuk. Mimpi yang dialami oleh Yusuf bisa dikatakan adalah sebuah visi. Apa itu visi? Apa yang akan terjadi di masa depan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan, Tuhan bukakan itu sedikit kepada seseorang untuk melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan, itu visi. Nah, ini pula yang dialami oleh Yusuf. Dia memiliki visi dalam mimpinya yang Tuhan berikan kepada dia, sehingga dia mampu melihat sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Dia bisa melihat sedikit dari apa yang Tuhan bukakan dalam mimpinya itu. Nah, ada banyak cerita di dalam Alkitab yang tentang mimpi, bagaimana Tuhan memakai mimpi untuk berbicara, untuk menegur, untuk menasehati, bahkan untuk memberi petunjuk kepada orang-orang sehingga orang-orang tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan yang besar.
Seperti Yusuf mendapat mimpi, visi, petunjuk apa yang akan terjadi di masa depan. Di Matius 2 ayat 12, dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar berbicara kepada para majus melalui mimpi, memperingatkan mereka sehingga mereka mampu dan lolos dari bahaya maut, dari bahaya ancaman Raja Herodes. Yusuf pun mendapat mimpi, jadi mimpi bisa menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk berkomunikasi dengan seseorang, dan juga mimpi bisa dipakai Tuhan untuk memberikan visi, penglihatan di masa yang akan datang, di masa depan diperlihatkan sedikit kepada seseorang dalam mimpi. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, apa mimpi dari Yusuf? Nah, ini apa hal yang tidak mungkin dari mimpi Yusuf yang akan sama-sama kita pelajari hari ini. Ayat 7, tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Apa arti dari mimpi Yusuf yang membuat hal itu tidak mungkin terjadi? Yang pertama, Yusuf memimpikan bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin, yang menjadi seorang raja, menjadi seorang yang berkuasa atas saudara-saudaranya dan orang tuanya, dan lebih daripada itu dia akan menjadi seorang yang disembah oleh matahari, bulan dan bintang-bintang. Nah, apa hal yang mustahil dari mimpi Yusuf? Yang pertama, Yusuf adalah anak yang paling bungsu, anak yang paling muda, dan dia tidak punya pengalaman apa-apa. Nah, jadi yang pertama, menurut saudara-saudaranya, menurut ayahnya, tidak mungkin Yusuf menjadi seorang pemimpin, raja atau penguasa. Tidak mungkin karena dia masih muda, dia tidak punya pengalaman dan dia tidak tahu apa-apa. Yang kedua, Yakub dan anak-anaknya pada waktu itu berprofesi sebagai gembala, para pengembara yang hidup selalu berpindah-pindah. Di musim-musim tertentu mereka harus berpindah, mereka harus pergi ke satu daerah, wilayah yang lain untuk mereka bisa survive, untuk mereka bisa bertahan hidup. Karena pada masa itu mereka adalah kelompok nomaden atau suatu kelompok yang tidak menetap di daerah tertentu. Mereka harus berpindah-pindah untuk bisa bertahan hidup. Yang kita pelajari bahwa untuk menjadi raja, untuk menjadi seorang penguasa, dia harus punya wilayah, dia harus punya daerah yang dikuasai. Sedangkan Yakub beserta anak-anaknya, mereka tidak punya wilayah, mereka tidak punya kekuasaan, mereka tidak punya rakyat banyak, mereka hanya terdiri dari beberapa orang. Jadi tidak mungkin Yusuf menjadi raja atau menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, matahari, bulan dan bintang menyembah kepada Yusuf. Nah, pada masa itu benda-benda langit seperti matahari, bulan dan bintang adalah benda-benda penerang yang sungguh-sungguh dikagumi, disegani dan dihormati oleh orang-orang pada masa itu. Karena apa? Matahari mampu menerangi mereka pada waktu siang, bulan mampu memberi terang pada waktu malam, sehingga mereka sungguh-sungguh menghormati, mengagumi benda-benda penerang pada waktu itu. Nah, hari ini kekaguman manusia sudah berpindah, sudah teralihkan karena dulu masa itu belum ada gadget, belum ada HP, belum ada laptop, belum ada lampu, belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda,
belum ada mal-mal, belum ada gedung-gedung bertingkat, belum ada alat pemanas ruangan, belum ada alat pendingin ruangan, sehingga benda-benda penerang ini, matahari, bulan, dan bintang itu mereka begitu kagum dan mereka begitu menghormati. Nah, dalam mimpi Yusuf, hal yang dikagumi oleh orang pada waktu itu, matahari, bulan, dan bintang, mimpi Yusuf mengatakan itu semua sujud menyembah kepada Yusuf. Dan ini yang mereka katakan, tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak mungkin semua hal yang mereka kagumi itu harus datang menyembah kepada Yusuf. Jadi itu menjadi hal yang tidak mungkin. Di ayat yang berikut dikatakan, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya itu dan karena perkataannya itu. Nah, akibat dari mimpi yang tidak mungkin, yang mustahil bagi orang tua Yusuf, bagi saudara-saudara Yusuf, mungkin bagi Yusuf sendiri tidak mungkin. Tapi apa yang mau kita belajar dari sini, waktu sesuatu yang besar itu Tuhan beri kepada kita anak-anak, kadang mimpi yang besar yang Tuhan berikan kepada kita tidak dapat dipahami oleh orang lain sehingga mereka membenci kita. Tugas kita adalah terus berjalan bersama Tuhan, terus percaya kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan yang memberikan mimpi, Dia sanggup untuk membawa kita mencapai mimpi tersebut. Apa pelajaran rohani yang kita akan sama-sama belajar pada hari ini? Yang pertama, Pak Andri mau sampaikan, mau kuatkan dan mau memberi semangat bagi anak-anak yang di rumah bahwa teruslah bermimpi, mintalah mimpi yang besar yang dari Tuhan, milikilah mimpi yang besar yang tidak mungkin bagi orang lain, bahkan bagi dirimu sendiri untuk berkata bahwa saya sanggup mencapai mimpi ini. Tetapi kalau kamu yakin bahwa bersama Tuhan yang besar, kalau engkau berjalan bersama Tuhan yang besar, tidak ada yang tidak mungkin. Semua selalu mungkin bagi Tuhan Yesus. Mintalah mimpi yang besar, karena dengan Tuhan yang besar, berjalan bersama Tuhan yang besar, engkau akan sampai dan mencapai hal-hal yang besar. Jadi pada akhirnya kalau anak-anak terus membaca sampai akhir dari cerita Yusuf, akhirnya Yusuf pun menjadi seorang penguasa di Mesir. Seorang yang sangat berkuasa, seseorang yang memerintah, bahkan semua orang dari seluruh dunia datang menyembah kepada Yusuf karena untuk mendapatkan gandum. Apa yang Pak Henry mau sampaikan di poin yang kedua, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Yang Tuhan minta adalah kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan di musim apapun. Nah, kita tahu bahwa ada kehidupan yang sangat berat yang harus dialami oleh Yusuf. Setelah dia mendapat mimpi yang besar dari Tuhan, tiba-tiba saudara-saudaranya membuang Yusuf ke dalam sumur yang kering. Dan bukan hanya itu, mereka pun rencana mau membunuh Yusuf. Dan setelah mereka gagal untuk membunuh Yusuf, mereka menjual saudaranya sendiri menjadi budak di Mesir. Dan apa yang terjadi di Mesir pun, Yusuf difitnah dan harus masuk ke dalam penjara. Di musim yang sangat berat, Yusuf percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan rencananya, bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam hidup Yusuf. Yusuf hanya mau terus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, apa yang terjadi setelah Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri? Yusuf bertahta, Yusuf mempunyai kedudukan, Yusuf mempunyai pangkat. Dia tetap percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, apa itu percaya? Percaya tetap melakukan firman Tuhan dengan taat dan setia di setiap musim hidup kita. Baik itu musim yang paling sedih atau musim yang paling menyenangkan, tetap percaya, tetap melakukan firman Tuhan dengan taat
dengan setia kepada Tuhan. Ini poin yang sangat penting anak-anak Tuhan, karena dalam kesungguhan kita sedang bekerja sama dengan Tuhan untuk mencapai mimpi-mimpi yang besar yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Pak Andri akan bagikan poin yang terakhir, bahwa di ayat itu dikatakan, jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataan itu. Jadi anak-anak, bahwa Yusuf ada di keluarga yang bukan keluarga yang sempurna. Ternyata di dalam keluarga itu ada kebencian, ada kemarahan, ada iri hati. Dia bertumbuh di dalam keluarga yang tidak sempurna. Ada banyak kekurangan di dalam keluarga Yusuf. Tetapi yang kita harus ingat bahwa apapun kekurangan, keterbatasan dalam keluarga, dalam lingkungan, dalam keadaan kita sekalipun, keterbatasan fisik, keterbatasan ekonomi, keterbatasan sosial, atau keterbatasan apapun, bahwa Tuhan tidak pernah terbatas untuk memakai Yusuf, untuk mempercayakan Yusuf mimpi yang besar dan menjadikan Yusuf sebagai penguasa raja perdana menteri di Mesir. Nah, apa pelajaran penting hari ini? Bahwa kadang kita merasa saya terlahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saya ada di dalam keluarga yang tidak mungkin untuk saya bisa mencapai hal-hal besar. Saya ada di lingkungan yang tidak mungkin saya bisa mencapai apa yang saya mimpikan. Saya ada di situasi yang tidak mungkin untuk saya mencapai hal-hal yang besar. Tapi Pak Handri mau ingatkan bahwa kalau anak-anak terus percaya kepada Tuhan dan terus berpegang kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan, maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Seperti cerita Yusuf, situasi, keadaan, orang-orang di sekelilingnya bilang tidak mungkin. Tetapi yang terjadi waktu Yusuf terus belajar percaya dan sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan, maka menjadi mungkin hal-hal yang tidak mungkin. Jadi apapun hal yang tidak mungkin dalam hidup adik-adik, apapun hal-hal yang tidak mungkin dalam hidup anak-anak, belajar percaya dengan taat, dengan setia melakukan firman Tuhan. Taat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, taat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan orang tua, taat mengasihi orang tua, taat mengasihi sesama, taat mengasihi teman-teman, taat untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam waktu, di dalam kehendak Tuhan dan di dalam cara Tuhan yang berdaulat, Dia mampu membawa kita kepada mimpi yang besar, dan di situ nama Tuhan yang dipermuliakan. Kiranya pelajaran firman Tuhan hari ini memberkati adik-adik. Terus bermimpi, minta mimpi yang besar dari Tuhan, karena bersama Tuhan yang besar adik-adik mampu mencapainya. Dengan apa? Dengan percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal, Tuhan tidak pernah terlambat, dan Tuhan tidak pernah salah dalam jalan-jalannya. Dalam setiap musim kehidupan Tuhan ada untuk membawa kita, melatih kita, menjaga kita sampai kepada penggenapan mimpi-mimpi yang besar itu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pelajaran firman Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami Allah sudah mendesain dan Allah sudah memberikan mimpi dan visi yang besar bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tunjukkanlah itu kepada anak-anak kami, khususnya anak-anak 3G Teens Tuhan, visi yang besar yang dari Tuhan, mimpi yang besar yang dari Tuhan, sehingga mereka terus berjalan mencapai itu bersama Tuhan yang besar. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, jaga kehidupan anak-anak kami Tuhan, mereka tetap percaya, mengandalkan Tuhan, taat dan setia. Di setiap musim kehidupan mereka mengandalkan Tuhan,
mereka tetap mengasihi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat pelajaran firman Tuhan hari ini. Biarlah Roh Kudus terus mengingatkan kami, Roh Kudus terus memimpin kami, khususnya anak-anak di rumah. Mereka tetap belajar percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Mereka memberi dari hati yang mengasihi Tuhan, dan biarlah persembahan mereka dipakai untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak yang di rumah, anak-anak dapat memberikan persembahan, dikumpulkan dan dapat diberikan kepada orang tua. Nanti orang tua akan bawa ke gereja Sitri Pemulihan Kupang. Anak-anak yang di rumah, kita akan sama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi Provinsi NTT, bagi Kota Kupang. Kita juga berdoa untuk gereja Sitri Pemulihan Kupang, jemaat dan gembala, semua ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pembelajaran firman Tuhan. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kami sudah belajar firman Tuhan. Dalam Roh Kudus-Mu tolong kami untuk mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya ada dalam perlindungan Tuhan, hikmat Tuhan menyertai sehingga Bapak Presiden dan Wakil dan seluruh jajarannya dari pusat sampai daerah mampu memimpin bangsa ini mencapai damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Gubernur NTT dan Wakil dan seluruh jajarannya, beri hikmat bagi mereka Tuhan untuk menjaga Provinsi NTT untuk tetap kuat bertahan khususnya di musim corona ini Tuhan. Kami berdoa juga Bapak Wali Kota, Wakil dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota Kupang, Tuhan menyertai, Tuhan memberi hikmat dan kekuatan untuk terus memimpin kota kami mencapai damai yang dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, Tuhan berkati gereja kami, gereja Sitri Pemulihan Kupang, khususnya jemaat Sitri Pemulihan Kupang, baik itu jemaat yang dewasa, orang-orang muda sampai ke anak-anak kami Tuhan. Kami minta perlindungan darah anak domba Allah, tutup bungkus kami semua dalam kuasa-Mu. Kami terluput, kami terhindar dari wabah virus corona ini Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat gembala kami, Bapak Pendeta Charles Besi, ibu dan anak-anak. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, hikmat Tuhan berlimpah-limpah turun bagi gembala kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak kami yang di rumah. Tuhan memberkati anak-anak kami, masa depan mereka sungguh ada karena mereka mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Orang tua mereka, Tuhan berkati pekerjaan orang tua mereka, limpahkan dengan kekuatan dan kesehatan yang terbaik sehingga mereka tetap kuat bertahan di musim ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada akhirnya anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa mengerjakan aktivitas dan jangan lupa menghafal ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati. Kita telah sampai di akhir ibadah kita. Teman-teman jangan lupa ya mengerjakan aktivitasnya dan menghafalkan ayat hafalan di bawah ini. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Bye. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan